Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita berkumpul untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus telah menyerahkan nyawanya agar kita mendapat kehidupan kekal. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Dia sumber kehidupan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 81 ayat 1 hingga ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut?
Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 622 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 79 ayat 1 hingga ayat 2. Karena
Marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengaku begitu banyak dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami sering melakukan perbuatan yang tidak Engkau kehendaki, yang membuat kami harus menerimaku. Tetapi kini kami mengucapkan syukur kepadamu, karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus menjadi keselamatan kami. Dia menyerahkan nyawanya agar kami ditebus dan terlepas dari murka-Mu. Ya Tuhan, ketika saat ini kami merasakan pengorbanan Yesus Kristus, berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dibimbing untuk tidak lagi berbuat dosa. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Dalam perjalanan hidup kami, dan ketika berbagai tantangan sedang mengancam kehidupan, kami kini tiada berdaya untuk menghadapinya, sehingga kami sering tergoda untuk melakukan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kuatkan iman kami untuk meneladani Yesus berjalan dalam penderitaannya, sehingga kami jauh dari segala dosa dan tidak lagi tergoda akan kuasa kegelapan. Pada saat ini kami menyesali diri kami, mengingat Yesus yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kami sadar ya Tuhan, seharusnya kami inilah yang menanggung derita akibat dosa-dosa kami. Tetapi kini kami melihat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau menebus kami melalui kematian-Mu, ya Tuhan. Biarlah dalam roh kami selalu terukir pengorbanan-Mu untuk kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 84 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 88 ayat 1 hingga ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia.
kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan atau pengumuman bagi kita dalam ibadah kita pada hari ini. Hari ini Jumat tanggal 2 April 2021, kita mengadakan kebaktian peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Sehubungan ibadah tersebut, pada ibadah ini kita akan juga mengikuti acara khusus ibadah hening atau manang marulaun nahohom, dan dilanjutkan selesai kebaktian kita akan menerima perjamuan kudus. Pada hari Sabtu 3 April 2021 sudah menjadi tradisi untuk membersihkan kuburan keluarga yang telah meninggal. Kiranya kegiatan tersebut tidak berbau kuasa kegelapan, unang mangulahon ulaun hasipele beguon, supaya kematian Tuhan Yesus yang kita adakan murni membangun iman kita kepadanya. Ibadah subuh seresot pertangyangan buha-buha ijuk. Hari Minggu tanggal 4 April 2021, kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian subuh manang buha-buha ijuk, yaitu pukul 5 WIB bertempat di gereja. Setelah kebaktian subuh akan dilaksanakan ibadah kebaktian minggu pagi pada jam 6 WIB sebagaimana biasanya. Peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Paskah yang pertama dan kedua. Pada hari Minggu 4 April 2021, Pesta Paskah pertama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Persembahan kedua untuk kategorial perempuan HKBP. Hari Senin 5 April 2021, Pesta Paskah kedua, kebaktian Paskah Seresot Serang, HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, dan HKBP Cikande, dan akan dilaksanakan acara sakramen baptisan kudus masuk pukul 10 WIB, persembahan kebakti Paskah Diakoni Sosial HKBP. Demikianlah pengumuman bagi kita dalam ibadah kita pada hari ini. Kita memasuki kebaktian mengenang detik-detik terakhir Yesus di kayu salib. Marilah kita mempersiapkan diri kita dan kita bernyanyi dari nyanyian nomor 711 ayat yang pertama. Demikian
Seheningan pagi itu, terdengarlah suara, teriakan tangis dan lecutan suara cambuk silih berganti. Dan prajurit Romawi sedang menggiring seorang laki-laki sambil memikul salib besar yang dipanggukkan di atas bahunya. Orang itu adalah Yesus yang telah diputuskan untuk dihukum mati. Oh manusia, tidakkah engkau mengingat akan pengajarannya yang penuh kasih? Bukankah banyak tanda mujizat yang dilakukan untuk menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati? Semua orang seolah telah melupakan semua kebaikannya. Semua orang telah menghujat, menampar, meludahi, membenci layaknya seorang penjahat ulung. Keringat dan darah bercucuran, kulit yang terkoyak, kepala yang sakit nyeri. Oh, tak terbayangkan betapa penderitaannya begitu dalam. Wajahnya tidak seperti manusia lagi. Air susu dibalas dengan air tuba. Dia jatuh dengan salibnya, terpaksa harus dipikul orang lain. Dia tak sanggup lagi. Setelah darahnya bercucuran sepanjang jalan menuju bukit Golgata. Golgata artinya tempat tengkorak, dan di atas kepalanya terpancang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun dia diludahi, dibenci, dihina, namun perkataannya selalu dengan penuh kasih. Ada dua orang penjahat bersama Yesus disalibkan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujatnya. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, "Apakah kamu tidak takut? Bukanlah hukuman kita ini layak?" Lalu ia berkata, "Ya Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Marilah saudaraku, bertobat dan terimalah anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Dia mau menghapus pelanggaran kita, asal kita mau kembali kepada Dia. Dan dekat salib itu berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat dan murid yang dikasihinya, dan berkatalah dia, "Ibu, inilah anakmu." Dan katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Yesus menguatkan dan menghibur ibunya yang sangat dikasihi. Terik panas matahari yang begitu panas, yang membuat dia kelelahan dan membuat semakin haus. Sekarang sang sumber hayat berkata, "Aku haus." Tetapi ada orang yang memberi anggur asam. Marilah kita renungkan, Yesus bukan haus air, tetapi haus akan kebenaran, keadilan, kasih sayang yang akan mengalahkan kejahatan. Terik panas matahari yang membakar tubuhnya, membuat cairan menjadi kering dan darah mengental. Aliran darah menjadi lebih lambat, membuat dia semakin tidak tahan lagi. Mengenaskan dan menyakitkan, betapa pedih dan sedih.
Ia merasa sendirian, kesepian, tidak ada yang ikut, merasakan betapa pedih dan sedih. Ia pun berseru, "Eli, Eli, lama sabatani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sudah selesai. Ini bukan keluh kesah seorang yang letih lesu dan berbeban berat, seperti orang yang putus asa. Yesus telah menyelesaikan tugas yang diembannya. Dia yang berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Yesus sepenuhnya berserah diri kepada Bapa dan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu dia tertunduk dan mati. Marilah kita merenungkan saat-saat terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Marilah kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 86 ayat 1. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi khotbah untuk hari ini, Jumat Agung, Jumat yang mulia, tertulis dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 48. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang berbahagia yang berada di gereja ini, yang berada di rumah masing-masing, atau yang berada di rumah sakit, atau dimanapun berada saat ini, inilah Jumat Agung, kita mengikuti ibadah dalam rangka mengenang kematian Tuhan Yesus. Salam Jumat Agung untuk kita semua. Selamat Jumat Agung. Dunia tergoncang bukan hanya sekedar goncangan alam. Terjadinya tanda-tanda alam, terjadinya tanda-tanda dalam kehidupan manusia, peristiwa yang bersejarah yang takkan pernah terulang kembali. Ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, terjadi gempa yang begitu dahsyat. Itu kesaksian dari kitab Matius, Markus. Setelah terjadi gempa, terjadi juga gelap gelita. Di sini kita lihat alam ikut turut bersedih. Gelap gulita selama 3 jam itu adalah melambangkan dunia ini dalam kegelapan dan manusia juga dalam kegelapan dosa. Dunia yang telah dihancurkan oleh dosa, hakikat manusia yang telah terpuruk dalam dunia kegelapan karena dosa, maka Tuhan Yesus membuka tabir itu. Tuhan Yesus menghancurkan segala kegelapan-kegelapan dalam kehidupan umat manusia. Dan sekarang mari kita bertanya, kegelapan apa yang meliputi hidupmu? Kegelapan apa yang mencengkram kehidupanmu, mencengkram batinmu, mencengkram hatimu? Mari datang kepada Yesus, Dia akan menghancurkan. Seperti pada mula pertama Allah ciptakan alam ini dalam keadaan gelap gulita, tapi melalui Yesus Kristus yang datang membawa sinar terang, membuka hati dalam kegelapan, menyinari dengan sinar kasih Yesus yang membawa kedamaian. Tabir di dalam bait Allah, ada tabir pemisah
antara ruang kudus dan ruang yang maha kudus. Ruang maha kudus ini dapat dimasuki hanya imam besar, dan itu sekali 1 tahun. Sekali 1 tahun boleh masuk ke dalamnya. Siapa yang masuk ke ruang kudus dan maha kudus? Ruang maha kudus itu ditempatkan di sana adalah 2 peti. Itu peti yang dibawa dari tanah, itu gurun pasir, peti yang berisi manna, dan 2 batu loh, 10 perintah, dan tongkat Harun. Itu ditempatkan di ruang yang maha kudus, yaitu peti perjanjian namanya. Siapa yang masuk ke dalam ruang yang maha kudus tanpa menyucikan diri, dia akan mati. Dia ada batasan. Sekali 1 tahun ada imam besar. Dalam imam besar ini dipilih dari salah satu dari 70 imam yang ada di dalam bait Allah itu. Diundi setiap 1 kali 1 tahun. Siapa mendapatkan undian, maka dia yang berhak masuk ke ruang maha kudus untuk memberikan korban persembahan, korban itu pengampunan dosa. Dan imam inilah perantara umat dengan Tuhan, memohon pengampunan dosa dengan memotong anak lembu atau anak sapi dan memercikkan darah. Darah ini dipercikkan. Setelah dipercikkan, imam yang pertama dia memercikkan darah untuk pengampunan dosanya, dan percikan darah selanjutnya untuk mengampuni dosa jemaatnya. Inilah ruang yang maha kudus. Dan siapa yang mau imam besar yang akan melayani di sini, dia harus menyucikan diri, harus puasa 7 hari baru bisa masuk. Kalau dia tidak menyucikan diri, dia akan bahaya. Udah pernah ada orang lain ketika orang Israel itu membawa peti ini, ada orang-orang lawan Israel berperang karena peti ini simbol kehadiran Tuhan. Karena mereka melihat bahwa ketika mereka membawa peti ini, mereka selalu menang dalam berperang, maka datang pasukan musuh, dicuri ini peti, supaya mereka bisa menang melawan Israel. Ternyata yang mencuri ini mati di tempat. Begitu dipegang ini peti, dia mereka itu mati di tempat. Inilah namanya ruang maha kudus. Dan ada tabir pemisah. Dan tabir inilah terrobek, terbelah dari atas ke bawah ketika Yesus mati di kayu salib. Artinya tabir pemisah antara Allah dengan manusia telah dirobek dan oleh Tuhan. Tidak ada lagi tabir pemisah. Manusia dapat berhubungan dengan Tuhan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Begitu Yesus menghancurkan tabir ini, orang dapat lagi, tidak ada lagi masalah penghalang antara setiap manusia datang kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, jemaat yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa di sini tadi Yesus menyerahkan dirinya dan menyerahkan nyawa. Biasanya orang mati karena penyakit, orang mati karena mungkin karena dibunuh, karena ditembak atau dihukum, dan karena siksaan. Yesus mati di kayu salib bukan karena disalib, bukan karena kehabisan darah, bukan karena kehabisan tenaga, tidak. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Bukan karena tusukan ataupun karena al-tajam, bukan. Tapi Yesus sendiri menyerahkan nyawanya dan ia mati. Bukan karena dunia ini dia mati. Bukan karena salib. Ini harus kita pahami. Mampu mematikan Yesus. Ya, hukuman dunia tak akan sanggup membunuh Yesus, tidak sanggup. Kekuatan dunia tidak akan sanggup. Apapun kekuatan dunia tidak akan sanggup membunuh Yesus, tidak akan sanggup. Tapi Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa dan ia mati. Karena ini adalah misi penggenapan menyelesaikan dosa manusia
dia menyerahkan nyawanya untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, maut, dan iblis. Ini harus kita lihat. Untuk itu setiap orang Kristen seyogyanya kalau memang boleh sebelum dia mati menyerahkan nyawanya, berdoa kepada Bapa, Bapa, ke dalam tanganmu lah serahkan nyawaku. Maka jangan ada orang tua yang sudah sakit, jangan ada yang takut kalau diajak anak-anaknya untuk melakukan perjamuan kudus. Ya dong songoni. Malun dia maho bapa ina. Aina roham neng mati na mau ni mana? Gay mabia di mana malun dia. Berjaman kudus bukan untuk apakah orang tua itu kalau diberikan perjamuan kudus langsung mati, tidak. Perjamuan kudus itu ada untuk penyucian dosa, pengampunan dosa. Jadi bukan supaya mati. Tapi kenapa budaya pemikiran ini ada? Memang gereja pada umumnya orang tua ataupun anak-anak yang punya orang tua yang punya anak pada umumnya ketika orang tuanya nggak bisa lagi bergerak, nggak bisa lagi berbicara, baru diundang pendeta mengadakan perjamuan kudus. Ini pemahaman yang salah. Sebenarnya mengikuti perjamuan kudus harus masih sadar. Kalau tidak sadar lagi tidak ada gunanya diberikan perjamuan kudus. Ini harus menjadi pedoman bagi kita umat Kristen, khususnya umat HKBP. Di sini kita lihat Yesus menyerahkan nyawanya, maka ia meninggalkan dunia, dia mati. Terakhir, para penonton, masyarakat banyak, dan kepala pasukan, komandan yang menyaksikan Yesus itu di kayu salib bertobat. Apa dikatakan? Orang ini benar-benar orang benar. Orang ini adalah orang benar. Dengan pernyataan kepala pasukan komandan yang mengawal penyaliban Yesus ini, dinyatakan bahwa kami salah. Kami yang menyalibkan ini salah, dia benar. Ada pengakuan. Dalam arti ada pertobatan. Dan orang melihat yang berkomunis itu pun saling memukul diri, mereka bertobat. Kenapa bertobat? Karena mereka tahu bahwa Yesus itu bukan orang salah. Orang benar tapi disalahkan, orang benar tapi dihukum. Maka dunia peradilan sampai zaman saat ini juga para ahli dari universitas yang terkenal di Amerika meneliti kenapa seorang yang tertuduh, orang yang dihukum mati, padahal tidak ada satupun, sekecil apapun, tidak ada kesalahan yang dilakukan. Tapi toh harus dihukum mati. Maka dunia peradilan zaman sekarang ini bingung. Ya, ahli-ahli hukum dari Universitas Oxford, London, dari Amerika berkumpul membahas. Mereka bingung. Seharusnya hukuman mati pada seorang penjahat besar harus ada kesalahan yang benar-benar menjatuhkan dia supaya dihukum mati. Tapi ini sama sekali sekecil apapun tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus, tapi toh harus dihukum mati. Maka mereka bingung. Dunia peradilan bingung melihat hukuman kepada Yesus. Jadi Yesus bukan dihukum oleh dunia. Yesus adalah dihukum oleh Allah Bapa untuk menanggung dosa kita. Peradilan dunia merupakan hal yang sangat menentukan bagi kematian Yesus. Tapi Yesus adalah utusan Allah ke tengah-tengah dunia dan dihukum untuk menebus umat manusia. Jemaat yang berbahagia, hari ini kita renungkan. Mari kita renungkan kembali. Bertobatlah. Karena satu-satunya jalan menerima pengampunan dosa hanyalah pertobatan. Satu-satunya menerima pengampunan dosa hanyalah mengakui kesalahan. Satu-satunya jalan menerima kehidupan kekal bertobat dan berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita pada hari ini yang hadir di sini, mari kita buka pertobatan hati kita. Mari kita buka hati kita untuk datangnya kehadiran sinar terang dari Yesus.
Pertobatan bukan hanya ungkapan. Pertobatan bukan sekedar retorika. Tapi pertobatan adalah perbuatan meninggalkan segala dosa. Mulai hari ini, nanti kita mengadakan perjamuan kudus, jangan lagi kamu simpan segala dendam, segala sakit hati, segala dengki, segala benci, dan segala yang memberikan hati ataupun matamu, segala kegelapan yang menguasai dirimu. Hilangkan, jauhkan, tinggalkan. Dan mari terima cinta kasih Yesus. Mari terima sinar terang dari Yesus. Mari terima sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berdamailah. Karena hanya orang-orang berdamailah, orang-orang yang mengampuni salah saudara-saudaranya, orang-orang yang mau mengampuni salah yang berbuat salah kepadanya. Hanya orang-orang yang dapat mengampuni kesalahan orang lain, itulah yang dapat diampuni Yesus. Orang yang tidak mau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya, jangan harapkan kau juga dapat pengampunan Yesus. Ini rumus. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Jangan harapkan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan jika kita tidak mau mengampuni dosa orang lain. Ini rumus. Karena Tuhan telah mengampuni kita, mari berdamai, mari bersukacita. Yesus membawa kehidupan, jangan buang. Yesus membawa damai sejahtera, maka terimalah. Damailah negeri kita, damailah hati kita, damai gereja kita, damailah Indonesia. Karena Yesus membawa damai dan sejahtera bagi umat manusia. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Cinta kasih membawa kami ke ketenteraman, kedamaian. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati semua gerejamu, berkati semua para hamba-Mu, agar bersuka cita memberitakan Injil-Mu. Berikan ketenteraman, kedamaian bagi hati kami, bagi umat-Mu, juga bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan segala keonaran. Berkati pemerintah kami, agar mereka mampu membawa negara kami semakin maju dan hebat. Dan berikan kekuatan hikmat dari surga, agar dapat membawa negara kami ini tentram dan damai. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah bermohon. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 83 ayat 1 dan selanjutnya, dan memberikan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua.
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Kita istirahat 5 menit, persiapan mengikuti perjamuan kudus. Bagi yang belum lepas sidi, belum diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus. Dan bagi jemaat Ruas Parguru juga belum diizinkan mengikuti perjamuan kudus. Demikianlah pengumuman dari kami. Terima kasih. Moliati manang dito hata, nang dihita ruas niya kawe serang, namar minggu di mana buton. Tapatupa maparjamuan kudus, hok mahita di hudulatta. 10 man tu kiri, 10 tu kanan, songoni masih terusna. Alai parjolo masih pudi, ade. Tumpuan di garis tengah. Parjolo masih pudian non. Tu kiri, parjolo siap pudi tu kanan. 10 masih tiap baris, ade. Songoni ma, asa taboto ma jaga jarak. Parjolo man no parahlado sude. Dung parjolo no parahlado itu Roma hita di pudi ni parahlado. Terutama siap pudi parjolo ate siap pudi.
Kurang itu hatta masuk mahita tu acara Maulana Badia. Tapasau nang marata asa ta buka acara ta marede mahita. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Damai debata nasu murung sian saut naroha ima mengaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marite-ite Kristus Yesus. Amin. Martang yang mahita. Kali Tuhan debata para sirohan nasu murung aman namin na di Banua Gijang. Asiroham topot mahami na pungudison. Andorang hupanga kami anon papadanon na badia. Lehon matodi perbadia tuganu pami. Asa ditubuhon hapersaun na mangulu di hami. Asa postu turuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na makop-kop hami. Pargogoi mahami macodahon diri nami. Asa tirto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Dala asa ditubuhon na persaun na mangului. Saitaiti rohan nami asa lamalungu kami tu Banua Gijang. Asa say masihol hami paimay mahon hararoni Tuhan Yesus. Amin. Hita kanaong perhamaon debata, ita sakap nuaing mangaton papalna badiay. Di bahani tatibang majumolo manangatau hita marlon na badia. Asa unang hona manang isi sa kitaon. Ay holan na uduk roha, jalan na manolsoli rohana, ala ni pambayanan na soture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia di hasesani dosa, na pinatupain Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton papan na badiay. Alay akan ado maron na badia. Unang be dioloy sibolis, unang be dati mardosa. Tung padaw hamu marohamuna siani. Tunggo tapok kamu mahosom dohot latin ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalan naung mulak mangulu humokopamu asa tau hamu mangaton papadanan na badiay. Di bayani tatakasi majol rohatabe jala alusamuma suku-sukunon jong-jong mahamu salutna. Di parhatu turhamdo halak pardosa hosyan hatu tubum dot alani pangalosim di patin debata molo di parhatu turham dok ma olo. Olo. Namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing malua ho nuaing sian dosam molo songoni roham do maolo. Olo. Di perhatu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutano on panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di perhatu roham do maolo. Olo. Olo doho mangkota pun seroham late ni roha dot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dot hala na mangar sayo jala na olo doho manesa dosa idonganmu songon na pinangido ni roham sesao ni dibatasi dosam molo songon ni roham dok ma olo. Olo. Atong tapau duk be marohata jala tatopoti masudi dosata
yuto kamu matang yangon di bagasa rohamu nabe. Ale Tuhan debata aman nami mariti-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ai jojot hulau si hami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot, molo balosononmu tuhami hombartu pambayan nami, alai ala ni godang ni asi do holong ni roham, do ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, nau ni lehonmu humokopami, ala ni i ubahen nahum hami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say sesama sude dosa nami, jalehon ton di perbadia tuhami, asa margogo hami, mangalo nasa dosa dot hang mangulahon na hombar tulomon ni roham, saliling di tanoon do pehami. Amen. Tong hamakan na manopo di dosa muna, jalan na mawas di asin ni rohan di debata, say sahat matuhamu na hina persyaun muna. Mga sahon hatan ni Tuhan Yesus dohudok tuamu. Pos marohamuna, nunga sesa salut dosa muna, marhite-hite, goar di debata ama, dohot anak, dohon di perbadia. Amen. Alia manami na di banua gijang, sa pinarbadia maguarmu, sa roh maharajaonmu, sa saud malomon ni roham, di banua tungaun sa banua gijang. Leon matuhami sila reon hangulan sa pari. Si isa mo dosa nami, song pedesa nami, dosa idongan na dosa tuhami. Una kami togion tu panguncunan, palua mahami san pangago. Ay holo na punah harajaon, do tagugon, ro di hasangapon, saling-iling na. Amen. Hudul mahamu, maride mahita. Mari kita bernyanyi. Tuhan Yesus lau padirihon papadanan na badai. Diwa Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu berunginai wujud tarjehibana didok ma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matuak kasisyanna uhud mai dok jalo hamuma jala pangan ma dagi kudoi nan lehon tuhamatean humokopamu baik kamu masongoni bain pardingotan muna diau. Jala dung sunasida mangan dibuat mapangdumani idok mamauliate dungi idok matunasida jalo hamuma sude hamu manginum syani ia panginuman on padan de baru maun maritehite mudaru nandu sehon umokopamu bahen hasil sari dosa saya baik kamu ma songoni bahen paringotan muna diau. Atong romahamu nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan bahasani debata. Maredehita adalah Roma 719. Yeah.
86 ayat 1 dan seterusnya. Kayu salib yang lurus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku, walau mana amanku dan menangis terseduh, walau aku berteduh dan menghapus dosaku. Hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Hanya organ. Aku datang padamu, kasihani hamba-Mu. Kau korbankan nyawa-Mu karena kasih setia-Mu. Sambut aku, Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Ku dihimpit dosaku, Kau yang melepaskanku. Bernoda hidupku, dikuduskan darah-Mu. Aku ingat tercemar, Kau lihat layang mata. Organ. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku. Jika habis kuatku dan mataku pun lesu dalam pergumulanku, Kaulah perlindunganku. Musik.
kita bernyanyi dari nomor 227. Yesus kau sumber hidup,
Kita bernyanyi dari nomor 707. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu memberitakan yang sesuai dengan kehendaknya, diberikan apa yang perlu, suka duka saling bergantian, untuk Hanya organ. tiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, di hadang-Nya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Organ.
suka duka saling bergantian untuk Musik. Tiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, di sebab Tuhan Allah berkuasa, Bapa malaikat kekal, yang memberikan damai sukacita bagi Ayat 3 langsung. seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada berhenti pertolongannya, itulah janji-Nya padaku. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ku percaya seumur hidupku. Mari dehita ede puji-pujian, puji holong. 9. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ku puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku. Jiwaku milikku serahkan, ku persembahkan padamu. Diriku tiada ku andalkan, hanya kasih-Mu ku Martang yang maita. Puji ma Tuhan debata ale tundiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale tundiku, jala unang tung halupahon dengan ibasana do sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akka sahit musudena.
Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan bahasa do asiniroha. Para siroha jala dengan bahasa do Tuhan debata, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibain tuhita na hobartu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hobartu hajahatotta. Songon asiniroha ni ama-ama tu aka anakon na do, asiniroha di Tuhan debata, di aka nama kabiari ibana. Nungatakas di patuduhon debata, holong ni rohanai tuhita dina mate Kristus. Humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarne. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata, olat nion rudi sa leleng na. Amen. Jaloh pasu-pasu siya mata debata. Di pasu-pasu jal diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasorohon madamena tu todim. Amin. 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 Salam. Horas madita saluna kamanginang ala maranatang itu ruhita keluar siap pintu kiri do siap pintu kanan. Unang adong siap pintu utama. Ate, mangido hita maranatang astembai siap pintu kiri do siap pintu kanan. Unang saya jalan utama. Ya, sana. Ya, dari pintu kiri pintu kanan. Mohon para lado maranata. Ya. Hati-hati mahita nenget amang nenget. Dong jaga jarak. Nah, ya, pintu kiri, pintu kanan. Hati-hati di pintu tangga. Ya. Tuhan ruas di Maranatha, sabar masa tokin amang dah. Pintu kiri, pintu kanan. Hati-hati amang inang, hati-hati. Tolong dikontrol pintu tangga Maranatha. Tolong dikontrol pintu tangga. Siap pintu utama mau masuk Maranatha, pintu utama. Diarahkan pintu utama. Sabar mahita manginang, ruasnya kayu Maranatha, sabar ate. Nah. Para dua KBB Maranatha tolong dikontrol tangga kiri kanan. Asa diarahon siap pintu utama masuk Maranatha. Para lado HKBP Maranatha tolong iparwaho job pintu tangga kiri kanan. Diarahkan ruas di Maranatha sian pintu utama.